Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini news update ringan amatiran akan gua sampaikan beberapa update, berita, rumor dan juga gosip. Gua serahkan lagi kepada sobat Football United mau percaya mau enggak. Gua hanya menyampaikan di sini. Oke. Dari beberapa sumber seperti biasa, dari Twitter juga. Gua ambil pertama dari United Zone. Menurut Fabrizio Romano, betul Manchester United ini ada pembicaraan dengan perwakilan dari Marco Reus. Dia adalah salah satu pemain yang dipertimbangkan tapi saat ini belum ada negosiasi ataupun juga pembicaraan lebih lanjut. Wah, ternyata apa yang gue sampaikan beberapa waktu yang lalu yang kemarin ini tentang Marco Reus, nampaknya ini ada ketertarikan walaupun belum ada pembicaraan yang sangat serius. Sang pemain sendiri, pemain senior Jerman, kapten dari Borussia Dortmund ini kontraknya akan habis musim panas ini. Ada beberapa kabar yang gue ikuti juga, katanya opsi pinjaman dulu dari Manchester United itu juga sedang dipertimbangkan. Cuman ya kita lihat saja ya, karena gaji dari Marco Reus ini juga cukup besar, sekitar 200 ribu pounds per pekan ya. Kabar selanjutnya dari Miguel Delaney ini dikabarkan bahwa Harry Kane ini harganya bisa jadi sekitar 80 juta pounds untuk musim panas ini. Sekalipun ada kabar lain juga yang mengatakan kalau Harry Kane sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya lagi di Tottenham Hotspur. Wah, kalau memang diperpanjang ini akan sangat menarik karena musim panas nanti ada juga kabar kalau situasi di Tottenham Hotspur ada kemungkinan ini berubah. Termasuk juga sang pelatih. Menarik ya, menurut gua sih akan ada, bisa jadi akan peluang untuk, artinya Harry Kane untuk bisa cabut dari Tottenham Hotspur menurut gue sih akan lebih besar dibanding musim panas tahun lalu. Musim panas tahun ini sih menurut gue ya. Bukan berarti dia pasti akan cabut, yang gue bilang adalah peluangnya lebih besar. Dan salah satu ketertarikan datang dari Manchester United. Ini juga nanti harus dilihat bagaimana pemilik baru dari Manchester United, visinya seperti apa, lalu juga Erik ten Hag ya dalam melihat pemain penyerang itu seperti apa, situasi Manchester United apakah musim depan bermain di Liga Champion atau enggak. Ini menurut gue akan punya pengaruh yang besar, di samping juga ya keinginan dari Harry Kane sendiri apakah tetap akan di Tottenham maupun meninggalkan klub tersebut. Masih dari kabar yang sama, dari di Manchester United ini ada pembicaraan juga bagaimana Harry Kane bisa menjadi figur Robin van Persie. Bintang yang berpengalaman yang tentu saja pindah ya untuk bisa memenangkan gelar, dan itu yang terjadi. Erik ten Hag juga dikabarkan memprioritaskan striker yang memiliki pace yang bagus seperti Victor Osimhen di musim panas. Tapi ini bisa menjadi deal yang sulit. Dan nampaknya Harry Kane ini dilihat lebih mudah ya dibandingkan Victor Osimhen untuk mendatangkan, karena kontraknya tinggal setahun lagi di Tottenham Hotspur. Dan gue juga melihat kalau seandainya Napoli bisa menjadi Scudetto musim ini, harga dari Victor Osimhen musim panas nanti atau untuk musim depan menurut gue akan sangat tinggi sekali, karena Victor Osimhen paling tidak sampai dengan sejauh ini menjadi pilar dari Napoli, dan tentu saja kontribusi dia musim ini juga sangat besar, sehingga ya baik dari Napoli maupun juga sang pemain menurut gue akan memasang harga yang tinggi sih ya. Artinya dari pemain mungkin juga gaji ya kan. Jadi kita lihat saja seperti apa situasinya. Kembali lagi ke Fabrizio Romano kali ini tentang Anthony Elanga. Dikabarkan agennya ini dikabarkan sang agen ya, ini telah menerima sekitar 8 atau 9 proposal peminjaman dari beberapa negara.
sang pemain ini masih menunggu keputusan klub. Nah, kalau klub memberikan lampu hijau, maka dia akan segera memilih. Tapi kalau tidak, ya dia akan tetap stay di Manchester United. Gue menantikan juga nih bagaimana situasinya, karena Anthony Elanga memang betul performanya tidak sebagus musim lalu. Tapi bagaimana ini Erik ten Hag, karena kan staf kepelatihan terutama Erik ten Hag itu mindsetnya beda dengan mungkin fans ya, mungkin juga sobat Football United, mungkin juga gua, ketika melihat ada pemain yang jelek, woi buang langsung, coret ya kan. Tapi kalau Erik ten Hag mungkin bagaimana caranya menaikkan lagi performa, menaikkan lagi kapasitas, menaikkan banyak hal ya dari sang pemain ketika memang sedang dalam situasi yang tidak bagus. Ini kan banyak yang dilakukan oleh Erik ten Hag, termasuk jelas salah satunya sekarang ini tentang Jadon Sancho. Bagaimana dengan sangat sabar memberikan support, memberikan ya bantuan ya. Dan juga pemain-pemain lain, contohnya Amad Diallo yang diberi kebebasan untuk ke Sunderland dan sekarang sedang moncer-moncernya, tapi tidak dipanggil oleh Erik ten Hag, artinya dibiarkan betul menikmati masa peminjamannya di Sunderland dan lain-lain dan lain-lain. Jadi menurut gua akan sangat menarik sih bagaimana treatment dari Erik ten Hag khususnya untuk Anthony Elanga. Dikabarkan oleh Melissa Reddy, gue ambil dari United Zone, kalau Manchester United ini sempat mengecek ya Antoine Griezmann di bulan Agustus untuk melihat kemungkinan untuk diambil ke Manchester United ketika pada saat itu John Murtough berada di Madrid, kaitannya dengan deal Casemiro. Manchester United ini ingin mengetahui tentang ya situasi dari Antoine Griezmann pada saat itu, dan sang pemain sendiri juga terkesima dengan ketertarikan dari klub Premier League. Walaupun sang pemain prioritasnya masih ingin di Atletico Madrid, dan hanya pergi kalau seandainya pelatihnya juga cabut. Nah, tapi menurut gua Antoine Griezmann ya pemain berpengalaman, pemain bagus, tapi sekali lagi sih usianya 31 tahun dan Manchester United menurut gua untuk pemain depan mencari mungkin yang karakternya berbeda sih. Mungkin lebih kayak Harry Kane, mungkin kayak Victor Osimhen begitu dibandingkan dengan Antoine Griezmann. Ini menurut gua ya dengan amatiran. Nah, terkait dengan Victor Osimhen sendiri, Fabrizio Romano mengatakan kalau tentu saja ada kemungkinan ya, dan itu merupakan opini saja dari Fabrizio Romano, tapi saat ini tidak ada negosiasi, dan tentu saja pembicaraan terakhir dengan Victor Osimhen, pihak dari Victor Osimhen maupun juga Napoli ini kan terjadi musim panas kemarin ketika Jorge Mendes pada saat itu mantan agen dari Cristiano Ronaldo mencari opsi ya kan, termasuk juga ke Napoli, dan ternyata Napoli mengajukan syarat yang cukup mahal untuk Victor Osimhen sehingga ya tidak ditindaklanjuti oleh Manchester United. Dan ditambahkan juga oleh Fabrizio Romano, dia memperkirakan kalau harga dari Victor Osimhen ini akan sekitar 120 sampai 130 euro. 120 sampai 130 juta euro ya. Wow. Yang menurut gue sangat masuk akal, apalagi ketika nanti Napoli yang menjadi Scudetto di Serie A Liga Italia. Victor Osimhen, pemain pilar, ujung tombak, goal scorer, pasti harganya akan melambung. Di sisi lain Fabrizio Romano juga mengatakan di musim panas perhatikan Vlahovic. Dia bisa menjadi salah satu striker ya, in the domino, artinya di situasi domino di Juventus. Kita ketahui Juventus baru saja terkena hukuman, ini bisa saja akan memberikan efek guncangan ke dalam skuad, dan Fabrizio Romano mengatakan ya perhatikan Dusan Vlahovic, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan. Apakah Manchester United berminat? Nah ini juga menarik ya, karena Dusan Vlahovic pemain bagus, pemain depan. Manchester United butuh pemain depan yang berkualitas, dan Dusan Vlahovic juga sempat diminati oleh klub Premier League Arsenal sebelumnya ya. Kabar dari Manchester United, Charlie Savage dikabarkan ini yang akan segera dipinjamkan, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan klub sebelum bursa Januari ini ditutup. Dan dikatakan juga kalau ini akan bagus bagi Charlie Savage ya, terutama untuk progresnya.
Dan ya klub juga sedang mencari ya, atau pihaknya pun juga sedang mencari klub yang mau meminjam dan bagus pastinya ya untuk perkembangan Charlie Savage. Seperti gua katakan di thumbnails, ini ada komentar Thierry Henry, legenda Prancis, legenda Arsenal, tentang Manchester United kaitannya dengan Erik ten Hag ya. Ini langsung gue artikan, ini diambil dari CBS Sport dan juga Amazon Prime. Thierry Henry mengatakan, saya happy Arsenal menang dan mereka layak untuk menang setelah performanya di babak kedua. Tapi Manchester United atau pemain Manchester United ini terlihat sangat berbeda di bawah Erik ten Hag. Saya harus jujur, saya ini fan besar dari Erik ten Hag. Artinya dia sangat menyukai Erik ten Hag dan saya menyukainya saya sangat menyukainya. Dia adalah pelatih yang saya rekomendasikan ke Laporta setelah Ronald Koeman dipecat di Barca. Dia ini seorang yang jenius. Hari ini kita melihat sebuah tim dengan 3 tahun development melawan sebuah tim dengan 6 bulan development. Dan juga sebuah tim dengan 1 pekan istirahat menghadapi sebuah tim dengan 2 hari istirahat. Dan Manchester United masih bisa memberikan perlawanan dan ini mengejutkan. Saya pikir Arsenal akan sangat mendominasi Manchester United dari kick off dan pemain Manchester United akan sangat bertahan, tapi saya salah. Manchester United faktanya bahkan memiliki kontrol bola yang lebih bagus di babak pertama. Anda harus memberi 1 tahun lagi ke Erik ten Hag dan harus mendukungnya di market. Manchester United ya akan menjadi sebuah kekuatan, Tidak ada no disrespect ya, atau sebenarnya bukan tidak menghormati Sir Alex, tapi Erik ten Hag bisa membawa hal yang benar atau yang bagus di Manchester United. Dia akan memainkan sepak bola yang lebih atraktif dibanding ketika di bawah Sir Alex Ferguson. Wow. Thierry Henry sangat memuji Erik ten Hag dan memang faktanya demikian dari pertandingan menghadapi Arsenal. Bagaimana waktu istirahat Arsenal yang lebih panjang daripada Manchester United, bagaimana Manchester United datang ke Emirates yang sangat-sangat positif bagi Arsenal, bagaimana juga proses ya, artinya Arteta sudah 3 tahun sementara Erik ten Hag baru beberapa bulan di Manchester United. Tentu saja dengan situasi skuad yang berbeda juga, bagaimana Arteta dengan pemain-pemainnya yang sudah disiapkan beberapa periode sebelumnya ini bisa tampil luar biasa di pertandingan tadi dibandingkan dengan Erik ten Hag yang skuadnya dalam tanda kutip masih pincang. Bukan hanya ketidakhadiran Casemiro, tapi juga bagaimana kedalaman skuad yang ada. Tapi Thierry Henry melihat bagaimana Manchester United bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit yang di luar dugaan terhadap Arsenal. Maka Thierry Henry mengatakan ya beri waktu lagi Erik ten Hag karena dia sangat-sangat percaya Erik ten Hag bisa membawa perubahan di Manchester United yang besar, bahkan lebih hebat lagi daripada Sir Alex Ferguson. Ini juga sekaligus mungkin menjawab beberapa keraguan dari Sobat Football United maupun fans Manchester United. Karena kemarin ketika live commentary gue juga membaca beberapa komentar mengatakan ya Erik ten Hag miskin taktik, Erik ten Hag nggak tahu ini nggak tahu itu, Erik ten Hag salah ini dan salah itu. Ya gue sih speechless saja sih dengar komentar seperti itu, tapi nggak apa-apa, namanya komentar bebas. Oke, kabar selanjutnya, kabar terakhir sekaligus, Axel Tuanzebe sudah kembali lagi latihan ya secara ringan bersama dengan grup. Ini tentu saja bagus untuk menambah kedalaman skuad, sekalipun menurut gua di lini belakang utamanya back tengah tentu saja Manchester United punya banyak pilihan saat ini. Jadi Axel Tuanzebe ya, tapi tentu saja pemain kembali itu selalu gua anggap sebagai kabar yang positif. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah komen, terima kasih likes-nya juga jangan lupa. Semoga sehat-sehat terus sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.